Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa, arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, yang kita muliakan dan hormati bersama Bapak Wali Kota Rosmaweh, alhamdulillah Pak Imran, senang ketemu dengan pemimpin yang menghadiri sholat berjamaah ya, karena di dalam Islam ketika kita berdiskusi tentang kepemimpinan, kenapa pemimpin itu kita harapkan laki-laki bukan perempuan? Karena bukan hanya tentang memimpin di dalam pemerintahan, tetapi juga memimpin di dalam sholat. Makanya ketika Rasulullah hidup di Masjid Nabawi itu tidak pernah ada pergantian imam, tetap beliau jadi imam sholat 5 waktu sehari semalam. Berganti kekhalifahan Abu Bakar, Abu Bakar jadi khatib dan Abu Bakar jadi imam. Diganti oleh Sayyidina Umar, demikian sampai dengan generasi berikutnya, sampai pada masa dinasti Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II yang terakhir ketika dikudeta oleh Mustafa Kemal Atatürk, beliau jadi imam dan beliau yang jadi khatib. Maka harusnya di Indonesia Masjid Istiqlal itu Jokowi jadi imam dan Jokowi yang jadi khatib. Cuma budak terjedong lingkungan wallahu alam ya. Yang penting secara aturan demikian. Dan di Banda Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman itu seharusnya yang menjadi khatib hanya 2 orang, bergiliran antara Wali Nagro dengan gubernur. Tapi Wali Nagro sampai ke Gedemo tapi orangnya lagi lama. Dan di Losmawe di Islamic Center ya Pak Wali lah, ganyan khatib ganyan imam, insyaallah siap Wali, insyaallah. Dan kita sangat bahagia sebab khutbah itu momentum yang luar biasa bagi para pemimpin menyampaikan visi dan misinya, menyampaikan kebijakan-kebijakannya, sebab tidak ada pilihan bagi jemaah kecuali antara mendengar dengan dengar. Kalau kita buat ceramah umum, hai kedengar ke Jawa, kita buat acara seminar, hai dengar main HP ke. Tapi ketika dibuat dalam acara khutbah, tidak ada pilihan kecuali dengar atau dengar. Dan itu orang sangat khidmat di dalam mendengarkan khutbah. Maka luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan Losmawe diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya dengan persiapan masjid yang sebesar ini, kata panitia ini populasi penduduk di Hagu Selatan ada sekitar 2000 kakak, nyan kakak 2000. Jadi tentu ada 2000 orang istri. Kalau setiap istri ada 2000 orang, ada 2 orang anak, berarti ada sekitar putribe tambah 2000, 6000 orang. Ini insyaallah masjidnya penuh minimal pada hari Jumat dan hari raya insyaallah. Dan kita berharap pada hari-hari yang lain juga demikian. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang paling sempurna dan mudah untuk diikuti.
Ada yang sempurna tetapi sulit kita ikuti, tetapi Rasulullah teladan beliau sempurna dan mudah untuk diikuti oleh siapa saja. Maka Maha Suci Allah yang menyatakan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Kalian, siapapun kalian, apakah hanya sebagai anak kecil, maka Rasulullah teladan bagi anak kecil. Maka anak kecil seharusnya belajar dari kehidupan beliau yang dari masa kecil sudah produktif dan berkontribusi. Rasulullah itu dari kecil nggak pernah mengajukan proposal baik secara lisan apalagi tulisan. Beda dengan anak-anak kita sekarang, pagi-pagi merupuk ya peng geleng balik jero. Rasulullah tidak demikian. Beliau menggembalakan ternak, mengaktifkan ekonomi. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidak pernah Rasulullah Ta'ala mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi itu dulunya menggembalakan kambing, rabi kambing. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi, coba lihat latar belakangnya, pernah menggembalakan kambing atau tidak. Makanya banyak orang-orang yang menggembalakan kambing yang harus diwaspadai, mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Maka sahabat-sahabat yang mendengar pernyataan tersebut bertanya, wa anta ya Rasulullah, Anda pun dulu menggembalakan kambing ya Rasulullah. Hebat deh. Mereka tidak percaya bahwa sosok yang sangat berwibawa, yang sudah jadi presiden, sudah jadi rasul di depan mereka itu dulu menggembalakan kambing. Apa jawaban beliau? Naam, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu saya menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah beberapa qirat, yang kambing itu milik warga Makkah. Ketika saya pulang ke Aceh Besar dan Banda Aceh tahun 93, karena saya lahir dan besar di Aceh Selatan, 93 baru ke Banda Aceh. Saya masuk MAN 1 Jambu Tape di kelas 2. Saya perhatikan kawan-kawan rata-rata sudah punya sepeda motor, Astrea Prima, Astrea Star, bawa dia kan, enggak ada debit long Supra. Saya pikir mereka anak orang kaya. Begitu saya datang berkunjung ke rumah kawan-kawan ini, ternyata orang tuanya orang biasa saja, rumah kaya dan Arab lagi gerupuk. Lalu saya bertanya, kiban je belum hendak? Ternyata kawan-kawan saya pada masa itu tamat SD, oleh orang tuanya sudah diberikan seekor anak lembu. Maka lembu ini dalam bahasa Aceh beda nama antara induk dengan anak. Anaknya disebut lemo, induknya disebut lemo, anaknya disebut anak pe. Diberikan anak lembu, mereka pelihara, potong rumput, dan seiring waktu tamat SMP sudah 3 tahun dijual lembu, dapat membeli 1 unit sepeda motor. Maka dari dulu sepeda motor itu dengan harga lembu setara. Waktunya bagut lemo 2,5 juta, Honda Astrea baru itu Impreza waktu itu 2.600.000. Sekarang pun seekor lembu kurban itu normalnya sekitar 20 sampai 25 juta rupiah, juga dapat 1 unit sepeda motor. Dulu generasi seangkatan kami bekerja untuk mendapatkan sesuatu, maka tontonannya juga si Unyil. Unyil itu menceritakan keteladanan, ingin sesuatu bekerja. Tapi anak-anak sekarang tontonannya Doraemon. Nah, jadi perkara apapun tinggal minta ke kantong ajaib. Makanya bapak-bapak sekarang harus punya kantong ajaib. Karena anak-anak kita tidak didik lagi untuk bekerja menghasilkan sesuatu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah keteladanan yang baik. Kalau kalian itu rakyat, maka Rasulullah pernah menjadi rakyat yang baik. Beliau memberikan kontribusi ketika kecilnya, ikut mendamaikan orang tua yang bersengketa. Bayangkan masih usia 10 tahun direnovasi Ka'bah, ketika sampai pada waktu mengembalikan Hajarul Aswad pada posisinya, masing-masing kepala suku itu berharap mendapatkan kehormatan tersebut. Karena hampir terjadi perang saudara. Maka datanglah Muhammad kecil ini, bukan kebetulan, tetapi dengan sebuah kesepakatan bahwa sengketa itu akan diselesaikan oleh orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram. Begitu ada kesepakatan, ternyata yang pertama masuk atas kehendak Allah adalah Muhammad kecil ini. Maka diserahkan kepada Muhammad, terserah apa keputusanmu.
Dari kecil terlihat kebijaksanaannya. Jadi kalau persoalannya semua ingin mendapatkan kehormatan, maka diperluas kehormatan itu untuk berbagi. Nabi lepaskan sorban beliau. Orang Arab itu rata-rata pakai sorban. Maka walaupun Rasulullah sudah jadi Nabi lil alamin, untuk sekalian alam, tidak pernah lupa berbicara tentang konten lokal. Maka beliau katakan, al-imamatu tijanul Arab. Sorban itu adalah mahkotanya orang Arab. Maka orang Arab rata-rata pakai sorban. Sedangkan kita orang Aceh salah pilih mahkota. Kita pakai kupiah muketum. Maka setiap bangsa itu punya penutup kepala, menjadi kehormatan baginya. Orang Eropa mungkin pakai topi koboi, orang Meksiko pakai topi penazuru ya. Orang Turki pakai turbus, orang Arab pakai sorban, orang Cina ada topi rohnya, justice bau. Orang Jawa pakai belangkon, dan mereka pakai setiap hari. Sampai ke Aceh kita salah pilih, roda pilih kupiah mukutum. Yang pertama dari sisi bobot sangat berat, yang kedua dari sisi harga sangat mahal. Maka jarang orang Aceh yang pakai kupiah mukutum. Kalaupun dipakai itu hanya disewa saja, karena digunakan seumur hidup hanya sekali. Wadim kawin, itu pun hanya perkawinan pertama. Kawin kedua ada jita oleh, ada kailele di rumah pun. Kita salah pilih gehantan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan keterampilan sudah dimodifikasi menjadi kupiah mekutub yang sederhana. Mulailah ada yang pakai kupiah mekutub tersebut dengan format yang ada. Itu kehormatan. Maka penutup kepala itu standar kehormatan. Saya membaca sebuah buku, saya sangat menyesal tidak membelinya. Sekarang nggak tahu di mana mencari buku tersebut. Judulnya Tarikhul Asya, sejarah segala sesuatu. Saya baca buku itu di sebuah maktabah di Mekah ketika menjadi sebuah buku pesanan orang tua yang ada di Cekeung. Khasiyatu ala khasiyati hasbinallah wa ni'mal wakil. Setiap buku, ketemulah buku tersebut. Saya hanya baca-baca. Saya bacalah satu judul tentang Tarikhul Qum'ah, sejarah topi. Kenapa orang barat itu, kenapa semua bangsa itu pakai topi? Jadi diceritakanlah dulu di masa perbudakan, untuk membedakan orang merdeka dengan budak, maka orang merdeka itu dipakaikan penutup kepala. Pakai penutup kepala, itu standar kehormatan. Maka coba perhatikan film-film klasik, itu semua pakai penutup kepala. Sedangkan yang berstatus budak tidak boleh pakai penutup kepala, bahkan rambutnya dicukur pelontos untuk menandakan bahwa dia belum merdeka. Maka dipakailah penutup kepala. Maka ketika orang merdeka bertemu dengan sesama orang merdeka yang pakai penutup kepala, penghormatannya itu melepaskan penutup kepala sambil menekuk lutut, memberikan penghormatan, seolah-olah mengucapkan isyarat, saya adalah budak Anda dan siap untuk melayani Anda. Maka dipakaikanlah topi. Dan kita di Indonesia di zaman-zaman perjuangan, topi seperti ini menjadi identitas politik dan identitas perjuangan. Jika file-file lama tentang para pahlawan tetap pakai topi. Makanya yang pakai penutup kepala, yang laki-laki itu sudah merdeka. Yang belum pakai topi itu belum merdeka. Maka yang belum merdeka nanti tolong cari kemerdekaannya. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi Nabi pakai sorban, dilepaskanlah sorban. Beliau angkat Hajarul Aswad itu dengan dua tangan beliau yang mulia, diletakkan di tengah-tengahnya. Maka beliau katakan, sekarang silahkan ambil kehormatan masing-masing dengan ikut berpartisipasi memegang tepi kain ini. Diangkatlah oleh para kepala-kepala suku itu, dan Nabi yang memegang kembali Hajarul Aswad untuk ditempelkan pada posisinya. Bayangkan anak kecil yang berkontribusi untuk kedamaian orang tua. Sedangkan anak-anak kita sekarang punya kontribusi untuk mengganggu orang tua. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai pemimpin, beliau teladannya luar biasa. Maka dalam sejarah Islam sampai masa Khulafaur Rasyidin itu, khalifah tidak punya kantor dan tidak punya pendopo. Kenapa? Tempat berinteraksi para pemimpin adalah di masjid. Maka Rasulullah mengatur strategi politik di masjid. Rasulullah menyusun strategi perang di masjid. Jadi kalau ada orang menyatakan tidak boleh berpolitik di masjid, ada benar dan ada salah.
Yang tidak boleh itu berpolitik untuk kepentingan pribadi. Maka calon kecil, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden tidak boleh kampanye di dalam masjid. Tapi kecil yang sedang menjabat, bupati, wali kota yang menjabat, gubernur dan presiden yang menjabat, masjid adalah tempat untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya. Tapi yang punya kepentingan pribadi untuk menjadi wali kota dan bupati tidak boleh di masjid. Maka untuk jadi pemimpin ternyata sederhana saja. Karena kepemimpinan itu kewenangan Allah Ta'ala. Dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang mempunyai kekuasaan, kerajaan, engkau berikan kepada orang yang engkau kehendak, engkau cabut dari orang yang engkau kehendaki. Maka ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ada yang menyatakan bahwa jadi presiden itu rumit, diperiksa kesehatan lahir dan batin. Tapi ketika Allah berkehendak Gus Dur jadi presiden, lahir batin hanya perintah. Ketika dulu Prabowo Subianto, Wiranto, kemudian SBY dan Megawati mencalonkan diri jadi presiden, disorot pakai baju kimono keluar masuk ruang rumah sakit untuk periksa kesehatan. Nyamnya Gus Dur terapkannya, lewat kan? Dari tempat parkir nggak lolos. Tapi ketika Allah inginkan Gus Dur jadi presiden, 250 juta rakyat Indonesia lupa suruh Gus Dur periksa kesehatan. Nyandung dekat kehendak Allah. Maka saat itu orang Aceh tertawa bahagia, nyandung bangai wak Jawa, bukan itu memang orang muda aja presiden. Apa yang terjadi? Allah balas ke kita. Di Aceh pada masa Abu Doto Zaidi dulu pernah ada orang dilantik menjadi pejabat padahal sudah 1 tahun meninggal dunia. Untung beliau tidak hadir. Hanya sempat hadir orang pelantikan, kehancur cara pelantikan. Ayat itu Nabi umum. Baru kita diberikan pelajaran oleh Allah bahwa untuk jadi pejabat jangankan ijazah dan sertifikat, bahkan nyawa pun tidak perlu. Jadi pejabat walaupun tengah pecat, ada yang katakan, oh itu silap Pak Ustaz. Silap itu pekerjaan 1-2 orang. Tapi pelantikan pejabat itu melewati proses seleksi yang sangat ketat dari bahagian Baperjakat, dari bahagian belum yang BKPP, diperiksa data. Bagaimana bisa lolos satu orang yang sudah 1 tahun meninggal dunia jadi pejabat? Itu karena Allah. Maka kalau ada yang katakan nyo kena je pejabat mesti masuk partai politik, mesti kampanye bersapat fotokopi KTP. Ini ceritanya Pak Wali, pada fotokopi KTP bersapat ya. Hanam si wali ya. Tetap jadi wali kota. Maka qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Rasulullah telah. Maka tidak ada kantor presiden, tidak ada pendopo di masa beliau. Tempat bertemu dan menjabarkan kebijakan adalah di masjid. Maka kalau pemimpin tidak memanfaatkan potensi masjid, itu sungguh kerugian yang luar biasa. Karena kalau dalam diskusi biasa bisa didebat, digugat, orang bisa sibuk dengan yang lain. Tapi dalam khutbah maka tidak ada pilihan kecuali mendengarkan. Dan itulah indahnya dalam Islam. Maka Rasulullah karena ingin suaranya tersampaikan dan saat itu tidak ada mikrofon, beliau berdiri di atas beberapa batang kurma sampai akhirnya datang inisiatif dari seorang tukang kayu membuatkan mimbar untuk Nabi. Mimbar ini bid'ah karena tidak disarankan oleh Nabi dan ada yang Nabi gepegat juga roh kiban muda galak-galak roh yang terbayang di pikirannya diberikan ke Nabi dan Nabi tidak menggugat apakah ada yang pakai. Nabi langsung terima saja, dibuatkan mimbar, digeser pelepah kurma tersebut dan Nabi naik ke atas mimbar. Terdiri dari 3 anak tangga. Nah, dipindahkan mimbar lama. Jadi ketika hari Jumat pertama Nabi naik mimbar, maka pohon kurma yang dulunya dipakai oleh Nabi untuk khutbah itu berduka cita sampai terdengar seperti suara manusia yang berkeluh kesah. Dan itu riwayatnya mutawatir. Nabi turun dari mimbar dan beliau ulus-ulus batang kurma tersebut. Ruh bak-bak kaya mati berduka cita berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka berdirilah Nabi di atas mimbarnya. 3 anak tangga. Nabi berdiri di tangga yang ketiga supaya lebih tinggi dan gelombang suara rambatannya itu lebih jauh. Maka dulu khatib itu harus berbicara lantang sebab suaranya harus terdengar jauh gemanya. Tapi sekarang nggak perlu berteriak-teriak jika namik. Tapi karena kita tidak paham fungsi mic sehingga pengumuman kampungnya mana akan pakai mic geklik je betul. Pengumuman
Berapa payah beli dah. Dah beras lu dah gendruk cik. Pengumuman. Saban soalnya. Jadi ketika keras bertemu keras, tidak ada makna. Tidak terdengar dengan jelas. Saat Rasulullah wafat, terjadilah suksesi kepemimpinan. Itu belum ada sistem yang diajarkan oleh Islam. Pilih pemimpin itu bagaimana? Apakah pemilu, apakah ditunjuk dan lain sebagainya. Nabi tidak memberikan arahan siapa yang menjadi pengganti. Sampai umat Islam hampir perang saudara antara Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar merasa berhak sebagai pemimpin karena Madinah adalah negeri mereka. Kamu Atsolo katanya kalau kami di Aceh besar. Atsolo, pemilik kampung. Orang Mekah yang Muhajirin katakan, Muhammad itu dari kalangan kami. Dia merompok antara Atsolo dengan Pulau. Berlalu 1-2 sampai hari ketiga, naiklah Abu Bakar ke atas mimbar. Beliau panggil Umar untuk tampil. Beliau katakan, kalaulah bukan karena Umar, maka dakwah Islam sudah selesai di Mekah dan tidak pernah sampai ke Madinah. Maka menurut saya Umar yang paling berhak jadi khalifah. Itu Umar. Langsung beliau pegang tangan Abu Bakar dan beliau baiat. Tidak ada orang yang diakui oleh Allah sebagai sahabatnya Muhammad kecuali Abu Bakar. Idhuma thaniyasnaini idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la takhaf. Ketika dua orang itu berada di dalam gua, saat dia berkata kepada sahabatnya, jangan takut. Satu-satunya orang yang diakui oleh Allah sebagai sahabat Muhammad adalah Abu Bakar. Siapapun yang mengingkari Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, maka kafir dengan sendirinya, mengingkari ijma' dan ayat Al-Quran. Maka jadilah Abu Bakar sebagai khalifah. Tidak ada bentuk pemilihan, main baiat aja. Ketika Abu Bakar wafat, beliau tuliskan wasiat untuk Umar yang menjadikan beliau sebagai khalifah. Maka Sayyidina Umar menjadi khalifah atas wasiat dari Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar menjelang ajal, datang 6 orang tokoh fraksi-fraksi umat Islam di DPR. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dengan Abdullah bin Umar. Berharap agar Umar tuliskan wasiat supaya putra beliau Abdullah bin Umar dilantik menjadi khalifah pengganti beliau. Tapi saat itu Sayyidina Umar katakan, beliau sedang berbaring lemah karena sakit, ditusuk. Beliau tiba-tiba menjadi kuat dan duduk. Apa beliau katakan? Cukuplah dalam keluarga Al-Khattab Umar saja yang menanggung derita ini. Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak menerima jabatan khalifah ini kecuali seperti seorang yang terpaksa terima wasiat menjaga harta anak yatim. Harta itu harus diinvestasikan agar tidak habis dimakan oleh zakat, tetapi apabila salah investasi hartanya habis, wajib diganti. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah. Dan saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti seorang yang dalam kondisi darurat terpaksa makan bangkai. Saya terpaksa menerima daripada umat Islam hancur lebur. Maka cukup saya yang menanggung derita, jangan lagi kepada anak saya. Padahal presiden di Indonesia selalu mempersiapkan anaknya jadi penerima wasiat kepemimpinan. Tapi Abu Bakar, Sayyidina Umar diminta oleh fraksi-fraksi dan beliau menolak. Maka diarahkanlah 6 orang itu untuk syura, memilih salah seorang di antara mereka menjadi khalifah. Terpilihlah Sayyidina Utsman. Itu sudah berubah lagi sistem. Kemudian dari Sayyidina Utsman dikudeta, beliau mati syahid, terbunuh oleh orang-orang munafik. Lalu terpilihlah Sayyidina Ali. Lalu terjadi tahkim, naiklah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sudah berijtihad. Kalau dibiarkan umat Islam dengan pemilihan-pemilihan, maka selalu akan terjadi perang saudara. Maka dia lantik putranya untuk menjadi putra mahkota dan pengganti khalifah. Maka mulailah rezim dinasti Bani Umayyah. Kemudian terjadi perang saudara dengan Bani Abbasiyah, naik Abul Abbas As-Saffah. Lalu bangkitlah dinasti Bani Abbasiyah dan seterusnya. Maka yang menarik, ketika Abu Bakar jadi khalifah, beliau naik mimbar Nabi untuk khutbah dan beliau tidak berani berdiri di tangga tempat Nabi berdiri. Beliau berdiri berhenti di tangga yang kedua, nyandung gebuh yum Nabi. Tempat Nabi berdiri beliau tidak berani, beliau turun tangga kedua.
Wafat Abu Bakar digantikan oleh Umar. Umar jangankan di tempat Nabi, tempat Abu Bakar nanti gilau. Beliau berhenti di tangga yang pertama. Ketika Sayyidina Umar wafat, digantikan oleh Sayyidina Utsman. Entah karena sebab apa, Sayyidina Utsman langsung naik ke tangga ketiga tempat Nabi berdiri. Utsman ini dari Bani Umayyah. Ketika Bani Abbasiyah berkuasa, salah seorang rajanya duduk dengan kabinet menteri-menterinya. Berceritalah berseloroh, termasuklah cerita tentang Sayyidina Utsman ini. Beliau bertanya, tahukah kalian kenapa Utsman dibunuh oleh umat Islam? Ini kan cerita antar fraksi politiknya. Menteri-menterinya menjawab, kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Maka dijawablah oleh Raja Bani Abbasiyah ini tentang sejarah anak renyunnya. Nabi di tangga ketiga, Abu Bakar tangga kedua, Umar turun tangga pertama. Harusnya Utsman turun ke lantai yang bawah. Tapi karena Utsman kurang ajar, mohon maaf dalam tanda kutip itu bahasa sejarah, dia naik ke tempat Nabi berdiri. Makanya Utsman dibunuh oleh umat Islam. Tukimlah menteri-menteri madum. Ai presiden pegat lucu, gimana baik menteri? Memang menyepak wali ke pegat lucunya kepala dinas hakim. Menyuhan hakim ke bahaya. Kecuali satu orang yang tidak ikut ketawa. Ditanyakan oleh khalifah, kenapa kamu enggak ketawa? Apa jawaban orang yang tidak ketawa ini? Rahimallahu Utsman. Semoga Allah Ta'ala menyayangi Sayyidina Utsman. Laulahu latakhtubuna al-yawma min bi'rin. Kalaulah bukan karena Utsman mau naik ke tangga ketiga, maka sungguh hari ini Anda akan menyampaikan khutbah kepada kami dari dalam sumur. Kenapa? Karena setiap khalifah akan turun satu anak tangga. Kira nedang ba'adu, Sayyidina Ali payahkuh sini anak renyun, Muawiyah payahkuh dua anak renyun, kemudian Yazid payahkuh lain anak renyun, Muawiyah bin Yazid payahkuh lam. Dan Anda sekarang sudah berselang sekitar 30 khalifah dari masa Sayyidina Ali. Leploh ne anak renyun payahkuh dalam lah. Untung Sayyidina Utsman je nak wata dua. Maka ini kearifan. Jadi saya sampaikan, kalau di kantor bupati, di kantor wali kota dan gubernur, ya seharusnya bupati, wali kota dan gubernur yang kelewat kursinya payah duduk kat sago. Nah, wali kota baru payah hacok kursi lain. Mamnya letak kursi dalam ruangannya pergi gerak-gerak ke kursi. Nya payah hanya manjit. Maka ada hal-hal di dalam Islam ini yang diberikan mandat dan kekuasaan, dan itu berpunca di dalam masjid, dan itu luar biasa. Maka alhamdulillah di pada hari ini ketika kita bersilaturahmi dalam kegiatan gerakan pemuda subuh, ini luar biasa, pemuda-pemuda angkatan 77 Balai Pusaka angkatan Balai Pusaka. Untungnya Tengku Abdul Halim, alhamdulillah luar biasa menggerakkan pemuda. Ini sebuah motivasi yang luar biasa. Makanya di dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah ini kan surat perang ya. Makanya satu-satunya ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang tidak boleh ada bismillah adalah surat At-Taubah. Karena itu surat pernyataan perang dari Allah melalui Nabi kepada orang-orang yang kafir. Maka perang itu tidak boleh ada kasih sayang, tidak identik, maka tidak ada bismillah. Tapi tetap bismillah di dalam Al-Quran sesuai dengan jumlah surat, 114 surat, 114 bismillahirrahmanirrahim. Mapa tecok sebut di dalam surat An-Naml 31, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap 114 bismillahirrahmanirrahim. Allah sebutkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata, dia dirikan salat. Wa ataz zakata, dia tunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah. Makanya waktu Covid kemarin kita takut-takut kecuali ke masjid. Maka terjadi anomali pada masa Covid lalu, bahwa orang yang tidak pernah ke masjid pun semangat datang ke masjid. Bukan karena Covid, tapi karena dilarang. Maka yang sudah terbiasa ke masjid, begitu dilarang bersemayam rumah jamaah. Yang tidak pernah ke masjid, buat dia gelarangnya karat. Yang kadang-kadang ajak masjid udahnya jina dia hadim jalik. Kenapa? Karena kita punya filosofi daripada tayu lebih gak tercam.
Maka saat dilarang tidak boleh ke masjid, itu masjid Semarang. Ya tam ke ya masjid ke orang Aceh wah. Mereka tidak yo mengejatan. Walam yakhsha illallah, tidak takut pada sesuatu apapun kecuali kepada Allah. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aita rajulan yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman." Wa tala qaulahu ta'ala, "Innama ya'muru masajidallah." Apabila engkau melihat seorang laki-laki hatinya terpaut dengan masjid, maka persaksikanlah bahwa dia adalah seorang yang beriman. Lalu Rasulullah melanjutkan dengan membaca ayat tadi, "Innama ya'muru masajidallah." Nah, tugas kita dalam memperbaiki negeri itu seharusnya berpunca dari masjid. Maka peradaban Islam itu selalu menjadikan masjid sebagai epicentrum kegiatan masyarakat. Rasulullah memulai dakwah Islam di Mekah itu dari Masjidil Haram, dari Ka'bah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, hari pertama sampai di Quba, yang pertama difikirkan oleh Nabi bukan tempat tinggal beliau, tetapi masjid. Maka dibangunlah masjid pertama dalam sejarah Islam, Masjid Quba. Nabi bergeser ke Yathrib. Sampai di Yathrib, dalam perjalanan beliau ingin dijamu, semua ingin mendapatkan kehormatan agar Muhammad ini singgah di rumah mereka. Maka didandanilah rumah itu dengan berbagai aksesoris, kecuali Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau orang miskin, tidak punya harta. Maka beliau dengan rasa pasrah berpikir, mana mungkin Rasulullah akan singgah di rumah saya orang paling miskin di sini, mana mungkin ada bibi rumah halut. Ketika unta Nabi Al-Quswa itu berjalan, masing-masing rumah yang dilewati menarik tali unta tersebut agar singgah di tempatnya. Ini pikiran pakai je. Maka kata Nabi, biarlah unta ini yang menentukan di rumah mana saya akan singgah. Maka setiap kali unta itu melangkah, pemilik rumah berdoa, "Ya Allah, begepiyuh untanya walad, begepiyuh untanya walad." Sampai akhirnya unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan duduk. Warga Madinah merasa tidak nyaman. Mungkin Nabi gepiuh baru mau berukyan. Hanya megasuhan seputan asyik pulang. Maka mereka dorong-dorong unta ini agar terus berjalan. Tapi unta itu tetap bergeming, tidak bergerak. Maka Nabi katakan, disinilah Allah berkehendak saya singgah. Maka dalam kepasrahan itu ada doa. Tapi ketika terlalu tinggi ikhtiar, timbul keangkuhan. Maka betapa orang-orang yang pasrah dengan kehendak Allah, setelah melengkapi ikhtiarnya, Allah akan berikan kehormatan. Maka semuanya sudah ditentukan. Tugas kita adalah memilih alternatif yang terbaik. Sehingga Rasulullah sampai di Madinah, yang pertama terfikir oleh Nabi juga masjid. Maka dicari lahan yang cocok untuk masjid. Ketemulah lahan, sebuah lahan kosong, tempat dibangun Masjid Nabawi sekarang. Ternyata pemiliknya dua orang anak kecil berstatus yatim, Sahal dan Suhail bin Amr. Didatangi oleh panitia pembangunan masjid. Ternyata anak kecil ini tidak bersedia menjual tanahnya. Mereka katakan, kalau Rasulullah ingin tanah kami untuk masjid, tanah itu kami berikan tapi tidak kami jual, sedekah. Belum ada nomenklatur tentang wakaf pada waktu itu. Maka aktivitas wakaf itu juga bid'ah, karena waktu Nabi hana wakaf. Yang kan bahasa dulu merumpok kata wakaf dulu disebut dengan at-tasbil. Jadi dia baca-baca bid'ah. Atikah hana Nabi ka bid'ah dulu. Ya tanya bid'ah manduk yang hana waktu Nabi. At-tasbil. Kemudian baru belakangan kita temukan kata wakaf. Maka dalil tentang wakaf itu selain dari hadis Sayyidina Umar tentang tanah beliau di Khaybar adalah idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatun jariyatun. Maka sedekah jariyah itulah yang diartikan sebagai wakaf. Maka datanglah panitia ini dengan sukacita menemui Nabi. Kata mereka, "Ya Rasulullah, kita dapatkan tanahnya dan tidak dijual tapi diberikan gratis, sedekah." Apa kata Nabi? "Saya pernah menjadi yatim. Maka saya tidak ingin kehadiran saya menyusahkan anak-anak yatim yang lain. Temui lagi anak yatim tersebut, tanyakan tanahnya dijual atau saya cari tanah yang lain." Maka datanglah panitia. Akhirnya anak-anak ini bersedia menjual tanah tersebut dengan harga yang patut. Cibayang, anak yatim sedekah tanah ke masjid. Kita nyo, do mana engkau kabeh yatim hadiah sedekah tanah ke masjid.
Maka masjid itu harus punya lokasi yang lapang dan luas. Lut Sumawe akan menjadi kawasan yang padat. Nanti warga masyarakat akan kesulitan mencari akses lapangan kosong untuk membuat kegiatan. Nak kena terpegat kenduri, payah sewa gedung. Tidak semua warga punya biaya yang cukup untuk sewa gedung. Maka jenamai hanglah payah mudang. Sewa gedung lah. Maka harusnya ada lokasi masjid yang luas yang bisa disekat untuk kegiatan hajatan warga. Mahana gedung tengku, pasang teratak saja yang tutup ya. Sebahagian untuk lokasi parkir, sebahagian untuk tamu datang makan kenduri. Tapi buat persyaratan bahwa kalau kenduri dilaksanakan di lingkungan masjid, maka harus menyesuaikan dengan suasana masjid. Hanjit dia pegat lagu yang konkontenan, paling-paling hanya nasyid. Ketika azan berkumandang berhenti, jamaah datang kemari untuk salat dan minta izin kepada yang punya hajat bahwa nanti siapapun jemaah zuhur yang singgah di masjid kami boleh ikut menikmati makan kenduri. Tidak ada kenduri yang lebih baik yang dinikmati oleh orang-orang yang salat. Makanya Imam Al-Ghazali katakan bahwa la ta'kulu illa min taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Kalau kamu mau makan, carilah makanan yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kalian sediakan kenduri, undanglah yang makan itu orang-orang yang takwa pula. Makanya tertebit untuk jeb kopi bengah pahadalan yang makan kopinya orang-orang yang nak sembahyang yang tutup aurat. Hanya menyamudai orang-orang lu puntung yang makan bu, hanya tak minta bu pada imam. La ta'kulu illa min taqiyyin. Jangan engkau makan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Saya baru tadi malam dapat WA dari seorang warga di Cut Keeng di hari Sabtu yang lalu, di hari Kamis yang Rabu yang lalu ketika terima murid baru. Wali-wali murid itu singgah di sebuah warung di Cut Keeng. Ternyata salah seorang pelayan di warung tersebut pakai celana pendek. Yang baru kirim alat. Maka saya katakan kita akan samakan suara dan hati para tokoh masyarakat di Cut Keeng bahwa orang-orang yang bercelana pendek itu tidak boleh tampil di ruang publik. Yang pemulai Cut Keeng lah. Itunya tengok tak promosi roh. Elok wali kota aja boleh. Wali kota Cut Keeng. Cuma handai lantik maka hana PJ. Ini menjadi tantangan bagi kita karena tetap peradaban itu dimulai dari pakaian. Orang atseka mutana pakaian itu tetap akan terhormat. Libasukum yukrimukum qabla julusikum. Pakaian kalian jadikan kalian terhormat sebelum kalian duduk di dalam majlis. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Setelah duduk baru ilmu yang menjadikan kalian yang terhormat. Maka tetap ada pakaian yang disesuaikan. Kata orang tua di Aceh, tak takut ke angkatan, tak segan ke pakaian. Ke angkatan tentera militer. Kenapa? Buat keributan dengan mereka bukan dengan satu dua orang. Menyompaki dengan orang habis umur selesai. Tapi kalau dengan angkatan kita ribut, habisnya nak lain. Tetap selama masih ada angkatan dia akan terus berjalan. Tak segan ke pakaian. Maka orang-orang yang pakaiannya bagus, terhormat, itu akan mendapatkan perlakuan yang terhormat. Maka di Aceh hati menurut tasuk bajai, yang ada anak kerja terus insyaAllah. Kenapa? Setiap kali kenduri pasti masuk dalam daftar. Peh undang-undangnya, meja kerung lebih bukan. Dan menyamena bajai tetap hidangan utama pengantengku. Tapi kalau kita pakai celana panjang saja tanpa peci, menyana peci mentang rok. Tapi menyahana kopiah, yang ada bertengku hang dijuduk ikut, peh duk ikut. Kenapa? Ada pakaian yang menjadikan kita terhormat sebelum kita duduk di dalam majlis. Ini pengajaran yang luar biasa. Maka seharusnya ada lokasi yang lapang untuk buat kegiatan. Kita berharap masjid itu diramaikan bukan hanya dengan aktivitas sholat. Karena masjid di masa Nabi itu tempat pemerintah, pusat pemerintahan. Masjid di masa Nabi adalah pusat pendidikan. Maka baru tadi malam saya sampaikan di Masjid Islamic Center bahwa di zaman Nabi masjid itu tempat pendidikan tinggi, pendidikan dasar di rumah tangga, pendidikan menengah di masyarakat, pendidikan tinggi di masjid. Maka ketika masjid yang diadakan Jumat dinamakan jamiah, dinamakanlah universitas itu dengan sebutan jamiah. Universitas Al-Azhar oleh Syekhul Azharnya karena dimulai dari sebuah masjid. Ketika perlu lebih banyak ruang untuk interaksi belajar mengajar, maka dibangunlah universitas. Maka setiap kali berbicara, Syekhul Azhar selalu menyatakan al-mutakallim bismil azhari jami'an wa jami'atan. Saya berbicara atas nama institusi Al-Azhar, baik Al-Azhar itu sebagai jami'ah masjid ataupun Al-Azhar itu sebagai jami'ah universitas.
Maka universitas tetap mesti ada masjid di dalamnya. Kalau tidak ada masjid, itu sebenarnya tidak memenuhi unsur universitas di dalam bahasa Islam. Maka ada fungsi pendidikan. Dulu pendidikan tinggi di masjid, sekarang pendidikan rendah di masjid. Anak TPA apa masjid? Maka kita berharap Masjid Agung, masjid-masjid utama itu tempat pengajian. Kita fasilitasi ulama-ulama senior untuk mengajar pengajian. Maka kenapa dayah itu berkembang? Itu dari ulama-ulama yang alim mengaji menuntut ilmu sampai ke Arab, pulang ke tanah air, ke dayah ke Bedang, masjid gemakmurkan. Jadi imam masjid. Masjid Taman Dianjung di Pelanggahan di Kedah, Kampung Jawa. Zawiyah Cerkala dari masjid. Orang alim itu pulang dari menuntut ilmu, gedung masjid jadi imam. Karena kealimannya setelah sholat tetap mengajarkan pengajian. Imam Syafi'i ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau jadi imam masjid. Setelah sholat subuh, beliau buat pengajian, baru keluar dari masjid setelah sholat zuhur. Ada materi pertama tentang Al-Quran. Setelah 1 jam masuk materi kedua yang belajar hadis. Setelah hadis baru masuk materi ketiga, orang yang belajar tentang gramatika bahasa Arab, tentang balaghah. Nanti baru masuk persoalan fikih. Masuklah waktu zuhur, salat zuhur, baru Imam Syafi'i pulang keluar dari masjid. Dan apa yang dia aja kopi. Imam Syafi'i hanya aja kopi je pun. Tetap kesibukan mereka itu adalah semua bed. Maka ketika orang alim itu duduk di masjid, kealimannya terdengar. Datanglah orang dari berbagai penjuru untuk gejak kaji ilmiah bagainya. Gejabut. Karena ada tempat pengajian, tetapi tidak ada tempat pemondokan. Mulailah mereka bangun rangkang-rangkang di sekitar masjid. Maka disebutlah dengan zawiyah. Dengan lidah Aceh berubah menjadi dayah. Mereka tidak bangun pondok, mereka bangun masjid. Maka rata-rata pesantren tua di Aceh itu basisnya masjid. Saya mengaji di Lamno, Budi Mesja, Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Jangut. Di Samalanga, Mudi Mesra, Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya. Maka harusnya kita makmurkan masjid, tumbuh pesantren. Tapi sekarang pesantren dibangun jauh dari masjid. Maka pihak pegat masjid draw. Ini dasar pendidikan kita. Jadi masjid itu harus menampung berbagai aktivitas. Maka harusnya di lingkungan masjid dekat warung kopi. Wate truk, wate semahyang dari kedai kopi ke masjid tahu. Tinggal getuk kopi mentang di semahyang ke walau. Nyo dari kedai kopi ke masjid payah bayar dah. Untuk kita kata payah bayar lah. Bak bayar 2 go nya bawa dah. Maka dekatkan aktivitas masyarakat dengan masjid. Oh, ada anak-anak muda ingin main futsal, bangun di dalam lingkungan masjid. Ketika tiba waktu azan, mereka datang untuk salat. Nyo pegat lapangan media dengan masjid. Mereka sulit untuk berinteraksi. Maka memajukan peradaban dimulai dari masjid. Ketika Islam mencapai Afrika di bawah kekuasaan Romawi waktu itu, Panglima Amru Ibnul As menaklukkan Mesir, langsung yang beliau ingat adalah membangun masjid. Dibangunlah Masjid Jami' Amru Ibnul As di Provinsi Fustat. Ketika Islam diperluas, dipindahkan ibu kota Islam di masa Muawiyah ke Damaskus, di Damaskus dibangun masjid, Masjid Jami' Al-Umawi. Ketika Bani Umayyah terusir ke Spanyol, dibangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Istana Al-Hamra, Istana Merah. Masjid Homentang Islam teka, masjid yang pun dibangun. Maka ketika negeri ini merdeka, pemimpinnya pun ingin mengabadikan kemerdekaan dan rasa syukur dengan membangun masjid kemerdekaan. Maka dibangunlah Masjid Istiqlal. Istiqlal itu bahasa Arab, artinya merdeka. Terus Aceh dibangun Masjid Raya, bangun Masjid Rapuri. Tumbuhlah ekonomi masyarakat di sekitar masjid. Sekarang pusat ekonomi dengan masjid berjauhan. Maka Masjid Raya Baitur Rahman di pusat pasar Aceh, Masjid Baitur Rahim Uleli di pusat pasar Uleli, Masjid Indrapuri di pusat pasar Indrapuri. Maka seharusnya masjid itu dekat dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, dekat dengan pasar. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Bila mereka melihat permainan dan transaksi jual beli, mereka berhamburan ke arahnya dan meninggalkan engkau yang sedang berdiri menyampaikan khutbah di dalam masjid. Maka untuk memakmurkan masjid tidak bisa masjid saja, harus ada hal-hal yang lain. Maka sekarang sepanjang jalur lintas Sumatera itu tempat yang bertumbuh ekonomi adalah yang masjid terurus dengan baik. Jika urang jinau ketika transportasi perjalanan darat nyamnya menghajat kena piuh semayang, kita berpindah dari masjid ke SPBU. Kenapa ke SPBU?
di SPBU tersedia semua kebutuhan, WC gelih, gelih, masjid gelih. Tapi pak masjid dia, Masya Allah. Maka sangat berbeda Aceh dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara mulai dari Stabat, Cilegon lewat jalur darat. Jam 4 pagi saya pernah singgah di pekarangan sebuah masjid. Ternyata panitianya membersihkan truk bertingkat parkir motor gerangan ini. Bersih. Maka sampai di Sumatera Utara untuk mencari kakus di masjid kita harus buka mulut bertanya, Pat WC. Tapi sampai ke Aceh untuk mencari kakus enggak perlu buka mulut, hanya perlu buka hidung saja. Langsung dibimbing, ino WC. Wah. Kenapa namanya? Maka harusnya kita malu untuk ukuran syariat banyak mentang kebedaan. Maka masjid-masjid di Sumatera Utara makmur, sedangkan masjid-masjid di Aceh namanya Al-Makmur. Udah mana? Maka di kota sudah mulai bertumbuh. Maka kita fasilitasi, tumbuhlah ekonomi di masjid. Makanya di Belang Malu itu mereka punya masjid di dalam, tapi karena jauh dari akses masyarakat dibangun masjid baru di tepi jalan. Di pula pakai ini supaya urang-urang yang biuh banget. Karena adanya dah belum motornya kemahai hek dan minta peng. Jadi menyerta adik-adik lah urang begin sini. Maka tetap minta tempat yang lebih. Bayangkan orang yang tanam pohon hanya karena manfaat orang berlindung saja sudah dapat pahala. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau saya tahu besok kiamat, hari ini masih saya tanam sebatang pohon. Beda dengan kita. Kalau saya tahu besok kiamat, hari ini masih saya tebang pohon. Mbak kokoh pakai Cina di labah ya. Ini persoalan kita. Maka bangunlah masjid, terlibat kita dalam masjid. Jadi kalau sudah masjid jadi orientasi, anak muda yang ingin olahraga di sini terpaksa menyesuaikan pakaian, bertutup aurat paling kurang di miuk deut ijab pakaian. Tapi ketika mereka olahraga di tempat yang lain, mereka bebas saja. Maka di Banda Aceh, di Masjid Baitus Salihin Ule Karing itu ada warung kopi. Saya sudah berapa kali membuka. Ketidakpedulian kita tentang syariat sampai orang berani masuk lingkungan pagar masjid dan auratnya terbuka. Tidak ada seorang pun yang tergerak untuk melawan peradaban tersebut. Nyan kau urahat yang kau ikut, nyo urahat berikut di tengok ilan jatah dulu kali nyan lugan. Wah napa yang wakah begas pandu wah. Kabrikin dagalan. Bagaimana kita akan menjunjung tinggi syariat kalau persoalan paling sederhana tentang pakaian saja tidak sanggup kita urus. Melika-lika. Padahal tinggal kita sekat saja tempat-tempat tertentu. Lingkungan kantor pemerintah tidak boleh masuk kecuali pakai pakaian menutup aurat. Lingkungan masjid tidak boleh ada yang masuk kecuali menutup aurat. Nyam nyelaganya mentang terpegat, nyan berubah pakaian masyarakat. Maka dulu ketika Masjid Raya Baitur Rahman sekitar sebelum tsunami ada sebuah peraturan, tidak boleh masuk lingkungan masjid kecuali dengan pakaian yang islami. Orang-orang kampung lagi kayak mau cek keeng, punya kena jauh pekan, titik pertemuannya di Masjid Raya. Tapi kami berfikir, nya punya hanya cocok pakaian kata mau Masjid Raya hanya merokok tu. Maka dari kampung kan kata pakai. Maka saya kesal kepada lembaga-lembaga keagamaan di negeri ini. MPU itu sampai hari ini tidak bersuara tentang auratnya. Padahal mereka hanya perlu silaturahmi saja dengan Rektor UIN, dengan Rektor USK. Tanyakan, Pak Rektor, apa kontribusi yang dapat Anda berikan untuk syariat? Nyan melika-lika di dalam kampus Darussalam orang-orang dengan celana pendek. Oh, kalau persoalan militer dan polisi tidak bisa dihadapi oleh masyarakat, tinggal bersilaturahmi dengan Pangdam dan Kapolda. Pak Kapolda, Pak Pangdam, tolong bantu syariat di Aceh. Minta agar tentara itu jangan berkeliaran di luar lingkungan mereka dengan pakaian yang tidak menghargai syariat. Tapi MPU tidak menjalankan kewenangan tersebut. Alih bubu hidup nak gantung jadi tak klik-klik dia nak banyaknya. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kita mulai peradaban itu dari penampilan pakaian kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat berharap karena Lok Sumawe juga saing-saingan dengan Banda Aceh, peradabannya sudah sangat maju, kesibukan masyarakatnya sudah lebih luar biasa. Walaupun wilayahnya kecil tapi masalahnya sangat rumit, populasinya sangat padat. Maka yakinlah masjid itu bisa mempersatukan. Urung-urung pakai menjaga masjid hana kalang-kalang tempat waktu gedong menang gedong rupanya ibu lawan dua bini. Jadi kahana mungkin juga fail. Begitu selesai salat mentunjuk jaro hana kalang-kalang pun maka mak jaro kalau pi hati. Maka tetap masjid itu menjadi tempat untuk mempersatukan, epicentrum. Maka mudah-mudahan di sekitar masjid kita ini akan dibangun warung-warung kopi itu. Anak muda jadi kopi. Menyahitim dalam masjid dah duduk warung kopi. Karena kita perlu nanti pada waktu salat tarawih yang 20 rakaat itu kan ada istirahat 4 kali. Istirahat itu harus benar-benar istirahat. Itunya lebihnya yang 20 biar istirahat je.
begitu selesai 2 rakaat fadlan minallah wa ni'mah, lepas rakaat subhanal malikil ma'bud, istirahat pakcik. Maka kita berharap menang lepas rakaat bebas, pesan kopi le seperempat, maka benar urung kat kopi berbeda-beda masjid. Pesan kopi seperempat, baru tanya lima, okey ban lanjut buah. Untuk lepas rakaat yang kopi seperempat tu. Maka put go istirahat, habis kopi 4/4 insya-Allah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bersilaturahmi. Tadi kami dengan Pak Muslim, dengan Pak Jamil pikirannya pena urang jak lagi nyujun. Rupanya orang tu semua memang luar biasa. Lala ujung dekat ayo. Hana yo ke kau je. Apalagi datang Pak Wali luar biasa. Nya saya kat ruk wali kota, nya yang lain nak payah tanya ni. Mati tengok takut kejap Pak Wali tanya lain nak payah ajak ni. Yang tiga kepala je. Karena saya kagum dulu di Banda Aceh ketika yang menjabat sekda Ampuddin Pak T. Saifuddin, beliau itu 15 menit sebelum azan nyan kateduk di musalla balai kota. Mamnyo sekda 15 minit sebelum azan kateduk tinan. Nyan kadis dengan kepala-kepala bagiannya berbelah. Maka masjid musalla balai kota nyan antri urang sembahyang. Tapi begitu beliau berangkat haji, tinggal 2 bosah tu. Nyandung pengaruh seorang pemimpin. Jadi beliau duduk, langsung penuh masjid. Dan dari pertama saya masuk balai kota untuk tausiah itu dari tahun 2012, beliau itu menganggap remeh tentang adab-adab solat, tetap dengan celana dinas menandaju. Maka terjadilah diskusi kami kecil-kecil pelan-pelan tentang solat yang sudah tinggal bagaimana. Beliau paling tidak percaya apa ni nak qada solat, aku menjadi qada solat enggak tahu orang tinggal sembahyang. Karena beliau orang punya jabatan hanya lawan 3 habis dah. Maka lurut baju-baju titun 2 tun letun. Tahun ketiga beliau datang ke musalla untuk salat, sudah bawa kain sarung. Geploh lu banyaknya getuk jakrung kau sembahyang. Kau qada sembahyang. Kenapa? Karena yang perlu diskusi mengembangkan wawasan, bukan emosi untuk mempertahankan pendapat. Saya sampaikan kepada beliau, qada salat itu bukan untuk memberikan peluang boleh tinggal-tinggal salat, tapi qada salat itu adalah solusi untuk orang yang telat teringat mengerjakan salat. Dan itu adalah amanah dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kifarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari waktu salatnya atau dia tinggalkan salat tersebut, hendaklah dia kerjakan salat itu apabila dia teringat. Tidak ada tebusan, tidak ada kifarat untuk salat yang telah dia tinggalkan kecuali demikian. Untuk dabayi fidyah mentang tertulak-tulak itu alternatif terakhir. Kalau itu kita jadikan alternatif utama, urang-urang kaya hit mayang ni. Bukan mayang ni, kalau kebah kilang padi 2 buah ni, wah tulak-tulak fidyah mentang tu. Itu alternatif terakhir untuk orang yang sudah terlanjur meninggal dunia dan belum menyelesaikan hutang solat. Bukan untuk orang yang masih hidup kita promosinya waram B2 bayi fidyah. Bukan, sangat lemah dalil tentang fidyah solat. Tetapi itu alternatif terakhir dari para ulama. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah agar Luxmawi menjadi lebih baik lagi di tangan Pak Wali yang baru, tentu dengan ide-ide dan kreativitas yang baru, dan mudah-mudahan kita semakin diberkahi di dunia dan di akhirat. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.